Lu lihat deh hasil potongan browniesnya. Fudgy nggak tuh? Ini fudgy brownies versi ekonomis alias pakai coklat compound sama butter blend. Jujur ini pertama kalinya gue nyobain bikin brownies pakai coklat compound. Biasanya gue selalu pakai couverture sama full butter. Tapi kali ini gue penasaran banget gimana sih hasilnya kalau bahan dasarnya diganti compound. Karena ya tiap bahan pasti punya karakter kerja yang beda. Nah lu lihat nih, awalnya gue beli compound yang kemasan 1 kilo. Terus setelah 1 minggu R&D alias trial and error, sisanya tinggal segini doang, 250 gram. Dan setelah gue pakai lagi buat syuting video ini, sisa terakhirnya tinggal 100 gram aja. Bener-bener murah stok cuma buat dapetin resep yang pas. Nah, kalau lu mau bikin brownies pakai compound, mending ikutin resep yang ini aja. Jangan pakai resep video premium gue yang sebelumnya. Kenapa? Karena compound sama margarin ataupun butter blend itu biasanya udah ada tambahan emulsifier. Efeknya, tekstur adonan dan cara dia nyatu bisa beda banget dibanding kalau lu pakai couverture sama pure butter. Jadi kadang ada yang bilang, padahal udah ikutin step persis, kok hasilnya tetap beda? Ya, salah satu jawabannya ada di sini. Oke, let's get started. Pertama, gue potong coklat compound kecil-kecil biar gampang lelenya. Terus gue masukin juga butter blend Anchor. Nah, kalau lu mau ganti full margarin juga bisa. Hasilnya nggak jauh beda, paling kerasa banget di aftertaste sama aroma aja. Butter blend masih kasih sedikit karakter dairy, sedangkan margarin murni lebih plain dan oily. Jadi menurut gue, pilihan ini soal budget vs aroma aja. Setelah itu, gue seduh kopi panas. Gue pakai 4 gram kopi instan. Tujuannya karena compound ini manis banget. Sekitar 50% isinya gula. Jadi kopinya gue masukin buat ngekamuflase manisnya. Bikin rasanya lebih balance dan ada hint pahit yang enak. Ini trik kecil biar brownies ekonomisnya rasanya naik level. Next, gue panasin air sampai mendidih, matiin apinya, terus gue rendam wadah kaca isi coklat compound sama butter blend tadi ke dalam air panas. Ini sebenarnya teknik BenMary juga, cuma bedanya api udah mati biar coklatnya nggak overheat. Nah, coklat compound ini termasuk tahan banting, walaupun suhunya kelewat, dia nggak gampang menggumpal atau seize. Beda banget sama couverture yang harus bener-bener dijaga suhunya. Kalau kelamaan kepanasan, couverture bisa langsung split dan pecah teksturnya. Jadi, compound itu lebih aman buat pemula, sementara couverture hasilnya lebih halus tapi resikonya lebih tinggi. Nah, gue aduk-aduk sampai leleh sempurna, terus gue cek suhunya, kurang lebih 50 derajat Celcius. Dari sini gue angkat, lalu masukin kopi yang tadi udah gue seduh. Sayangnya footage asli waktu gue nuang kopi gak kerekam, kameramennya lupa pencet tombol. Jadi yang terekam cuma gue gaya-gayaan tuang kopi ke adonan, padahal wadahnya udah kosong, anggap aja footage estetik ya. Setelah kopi gue tambahin juga susu bubuk. Nah ini penting nih, fungsi susu bubuk bukan cuma nambah body sama aroma creamy, tapi juga bisa bikin rasa coklat compoundnya lebih bulat. Karena compound itu dasarnya agak flat, jadi dengan tambahan susu bubuk rasanya lebih milky dan gak monoton manis aja. Terakhir, gue sisihin dulu, tunggu sampai suhunya turun ke sekitar 38-40 derajat Celcius sebelum masuk ke step berikutnya. Sekarang lanjut ke adonan telurnya. Gue pecahin 2 butir telur ke bowl terpisah, lalu hidupin kompor pakai api kecil aja. Air bekas BenMary tadi masih gue pakai. Taruh bowl telur di atas saucepan, masukin gula, terus gue aduk pelan. Tujuannya apa? Biar gula larut lebih cepat dan telurnya agak hangat. Nah kalau lu lihat di permukaannya ada banyak buih, di sini gue diamin dulu 10 menitan di meja, biar buihnya turun sambil nungguin suhu coklatnya turun juga. Fungsinya supaya nanti tekstur brownies enggak terlalu banyak rongga atau bolong-bolong di atasnya. Jadi hasil potongannya lebih padat dan cantik. Begitu coklat leleh tadi udah turun ke 40 derajat Celcius, baru gue tuang pelan-pelan ke adonan telur. Sambil tuang sambil aduk pakai spatula biar rata. Di tahap ini, adonan ini bakal terasa sedikit lebih berat. Itu normal, tandanya emulsi udah mulai terbentuk. Next, gue ayak tepung terigu sama maizena. Kenapa pakai maizena? Maizena itu bikin tekstur browniesnya lebih fuzzy dan lembut karena dia memotong gluten dari tepung terigu. Jadi browniesnya nggak kayak bolu. Porsinya dikit aja, udah cukup ngubah tekstur. Aduk sampai tepung udah nyatu, jangan over mix. Jadi prinsipnya, asal udah nggak kelihatan bubuk tepung, stop aja. Sekarang gua tuang adonan ke loyang ukuran 10x20 cm yang udah dialasin baking paper. Jangan lupa tap-tap loyang 3 kali di meja, fungsinya buat ngeluarin sisa bubble udara biar teksturnya lebih rapet dan gak bolong-bolong. Terus kita panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit dulu. Suhu tinggi di awal ini bikin bagian atas browniesnya cepat kering, jadi kebentuk keras tipis di permukaannya. Abis itu suhu gue turunin ke 170 derajat Celcius selama 20 menit. Karena adonan gue lumayan tebel, jadi butuh panas yang lebih santai biar bisa matang sampai ke tengah tanpa bikin bagian luar overbake. Abis keluar oven, gue diamin brownies ini di suhu ruang sekitar 4 jam. Gue nggak langsung masukin kulkas, takut teksturnya berubah terlalu keras. Soalnya coklat compound itu beda sama couverture. Dia punya kandungan gula dan lemak nabati yang bikin teksturnya bisa lebih firm kalau kena dingin. Jadi mendingan kulingnya pelan-pelan di suhu ruang biar potongannya cantik. Lihat deh, dalamnya fudgy banget, padat tapi tetap lembab pas
pas ditekan. Bagian atasnya ada shiny crackly crust. Bukan yang matte polos, tapi juga bukan shiny crust yang super mengkilap. Jujur aja ya, gue bikin brownies tuh gue lebih peduli ke tekstur daripada ngotot harus ada shiny crust. Semoga versi compound ini bisa jadi opsi buat kalian yang lagi cari brownies ekonomis tapi tetap dapat pengalaman makan brownies beneran. Gue Feni, see ya!